Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ihwatu iman rahimani wa rahimakumullah serta mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita mampu melanjutkan kajian Al-Fiqhu Al-Muyassar setelah sekian lama tidak jumpa. Sekarang kembali jumpa untuk melanjutkan kajian-kajian yang sempat tertunda. Saya ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat kajian terakhir kita sampai di mana ya kalau di catatan mahasiswa? Halaman bab apa itu? Ini beda cetakan kayaknya. Tayamum. Iya, bab tayamum ya. Baik. Itu baru masuk atau sudah? Baru masuk ya? Masuk ke nomor 1. Masuk ke? Iya. Yang mas'alatus tsani. Mas'alatus tsani. Baik. Kita masuk ke mas'alatus tsani, berarti syurutut tayammum wal asbabul mubihah lahu. Syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Karena tayamum ini hadir sebagai bentuk rukhsah. Dan rukhsah ini lahir dari masyaqqah. Itu rumusnya. Sekali lagi, tayamum ini lahir dari tayamum ini sebagai bentuk rukhsah, keringanan. Dan rukhsah ini lahir dari masyaqqah, sesuatu yang sulit sehingga menyebabkan keringanan. Selalu begitu. Jadi rukhsah itu selalu lahir dari masyaqqah, kesulitan. Makanya nanti dalam kaidah usul fikih sebagai pisau analisis untuk mengkaji fikih itu disebutkan ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu dalam konteks agama selalu menghadirkan kemudahan-kemudahan. Jadi agama itu kalau menemukan kesulitan sebenarnya jangan panik. Karena di balik kemudahan itu, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Innama'al usri yusra. Kaidah usul fikihnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Kata Nabi, sholli qa'iman. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Tapi jika sulit berdiri, maka kata Nabi, sholli qa'idan. Sholatlah sambil duduk. Dan jika duduk pun terasa sulit, maka sholatlah ala janbin, sambil berbaring. Berbaring pun tidak bisa sholat, maka disolati. Gitu. Jadi nggak ada masalah tanpa solusi, selalu ada solusi. Ya, jadi inilah ad-dinu yusrun. Agama itu hadir selalu memberikan kemudahan. Nah, karakter kita yang beragama Islam ini harus nempel kepada diri kita. Konsep agama itu selalu memudahkan, tapi kita dalam praktek kehidupan sehari-hari selalu mempersulit. Ini terjadi di universitas-universitas ya, di para mahasiswa sampai ada rumusan jika bisa dipersulit mengapa dipermudah. Nah itu nggak ikut kajian fikih di Baitul Mukhlisin, itu gagal. Harusnya selama bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, tapi meskipun ada rukhsah, ada kemudahan, tentu ada syarat-syaratnya. Di antaranya yang akan kita bahas hari ini.
Silakan sekarang siapa bagian baca. Al-mas'alatu tsaniyah. Suruti tayamumi wal asbabi al-mu Mubihatulahu. al-mubihatu lahu. Yubahu tayamumi in Tayammumu Taya- naibul fa'il. tayamumu indal azzi anistimali al-ma'i ima li faqdihi au khawfi daruri min istimalihi limardi pil jasmi au siddati bardin li hadisi Imran bin Husaini alaika bisa'idit tibi fa innahu yukfika wa sayati majidu bastun lidzalika ba'da qalilin wa yusihu tayamumi bisuruti al-atiyati. Al-awal an-niyatu wa hiya niyatu istibahatil lis-salati wa niyatu surutu fi jami'il ibadati wa tayamumi ibadah. Ya, cukup dulu. Al-mas'alatu saniyatu, poin yang kedua, syurutut tayamumi, syarat-syarat tayamum, wal asbabul mubihatu lahu, dan sebab-sebab yang membolehkannya. Yubahu tayamumu, dibolehkannya tayamum, indal ajzi, ketika ada ketidakmampuan. Indal ajzi, ketika ada ketidakmampuan. Anistimalil ma'i, dari menggunakan air. Apa ketidakmampuan menggunakan air? Apa contoh tidak bisa menggunakan air? Satu, imma li faqdihi, bisa karena tidak ada air. Kalau tidak ada air ya memang tidak bisa wudu. Mau wudu pakai air gimana? Airnya pun tidak ada. Gitu. Jadi penyebab kenapa tayamum itu ya karena tidak ada air. Atau li khaufi dorori, khawatir ada kemadorotan, min istimalihi, dari menggunakannya. Kenapa tidak menggunakan air? Karena khawatir membahayakan. Apa yang membuat bahayanya? Limarodin fil jismi, karena sakit. Kan kalau kita sedang sakit, demam, itu kan menyentuh air itu dinginnya luar biasa. Atau membuat fisik ini tidak kuat menyentuh air. Nah, maka dalam kondisi seperti itu dibolehkan orang yang sakit itu tayamum. Ini sebagai bentuk rukhsah. Au syiddati bardin, atau karena dingin yang sangat ekstrim. Misalnya Bapak sedang main ke Ciwidey. Suhu dan iklim Ciwidey dengan Cimahi jauh berbeda. Ya. Waktu duhur wudu, waktu asar wudu, waktu maghrib wudu, waktu isya wudu, pas bagian waktu subuh, nah ini ya, ketika menyentuh airnya memang sangat tidak kuat, nah itu dibolehkan menggunakan tayamum. Nah, batasan tidak kuatnya bagaimana? Subjektif, tidak bisa ada standarisasi. Bisa jadi menurut kita tidak kuat, tapi menurut orang Ciwidey mah biasa saja. Nah, maka tidak punya standar umum.
Sama seperti sakit. Sakit yang bagaimana yang mengharuskan orang untuk melakukan tayamum? Jawabannya tentu sakit sesuai dengan kadar yang ia rasakan. Jadi tidak bisa distandarkan. Buat orang lain demam itu mampu bisa ditahan. Tapi buat saya kalau saya dikasih demam nggak kuat. Jangankan ke air gitu ya, berdiri pun atau berjalan kaki pun tidak kuat. Selalu ingin berbaring di kasur misalnya. Nah maka ini nanti menjadi standar dingin ini nilainya sangat subjektif. Salah satu asatid pernah ngobrol dengan saya gitu. Satu waktu pernah ke daerah Lembang. Ternyata saya mimpi basah katanya. Lalu bagaimana? Ya sangat terpaksa. Saya dingin ya mandi tapi dengan suasana atau kondisi suhu yang sangat dingin. Nah, kalau kita melihat penjelasan dari ini sebenarnya bisa menggunakan rukhsah ya dengan cara bertayamum. Hadisnya mana? Li hadisi Imron bin Husainin, berdasarkan hadis Imron bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, alaika bis-sa'id ya, hendaklah bagi kamu menggunakan sa'id, debu at-thayyib ya. Fa innahu yakfika, karena itu cukup bagimu. Wasayati mazidu bastun lidalika ba'da qalilin, dan akan datang mazidu bastin, sedikit tambahan atau tambahan penjelasan tentang hal itu ba'da qalilin, sebentar lagi. Wa yasihu tayamumu bisyurutil atiyati, dan tayamum itu dianggap sah dengan memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama syaratnya adalah an-niyatu, niat. Wahia azmul qalbi alas tibahati sholati, yaitu meneguhkan hati, anis tibahati sholati ya, untuk melaksanakan sholat. Wan niyatu syartun fi jami'il ibadah, sedangkan niat itu syarat untuk seluruh ibadah. Wa tayamumu ibadatun, sedangkan tayamum termasuk ibadah. Ya, jadi al-azmu azmul qalbi ala sholati, meneguhkan hati untuk melaksanakan ibadah sholat, itu syarat yang pertama, harus berdasarkan niat. Kemudian Atsani al-islamu fala yusihu min kafiri minal kafiri li'annahu ibadatu. Asalis terus al-aqli fala yasihu min ghairi akili kal majnuni wal mughma alaihi. Arabi atamyiju fala yusihu min ghairi mumayyiz wa huwa man kana daunas sabiati. ya. Syarat yang kedua beragama Islam tentu ya, karena ini kan ibadah untuk orang Islam. Gak mungkin dipakai oleh orang kafir. Kalau dipakai orang kafir tidak sah. Fala yasihu minal kafiri, tidak sah bagi orang kafir. Di annahu ibadatun, karena tayamum itu termasuk ibadah. Yang ketiga al-aqlu ya, orang yang berakal. Berakal ini orang yang sadar. Ya, fala yasihu min ghairil qaakili, tidak sah orang yang tidak berakal. Kal majnuni, seperti orang gila, wal magma alai, dan orang yang pingsan tidak sadar, koma sama.
Tapi ada juga ya di daerah saya itu orang gila, orang majnun tapi rajin ke masjid. Sholat ya, memang tidak wudu. Tayamum gitu, jadi ditakdirkan tayamum pun tidak sah karena memang majnun, gila. Tapi anehnya orang gila ini tahu diri. Bentuk tahu dirinya, sholatnya walaupun di masjid tidak masuk masjid, tidak berjamaah, tidak ikut saf. Tapi dia di luar sana, kalau di sini di teras saja. Jadi saya heran ini orang gila Pak, tapi tahu diri gitu. Gitu. Ini tuh benar-benar gila atau pura-pura gila gitu. Dan sholat itu, ya ini gitu. Harian untuk gelo, kamararana tesarorolan. Jangan-jangan yang gila ini pura-pura gila, yang tidak gila sebenarnya pura-pura tidak gila. Dunia terbalik. Atau orang yang koma ya, orang yang koma ya tidak sah. Yang keempat, at-tamyiz, mampu membedakan. Ya, tamyiz ini orang dewasa lah. Fala yasihu min ghairil mumayyaz, maka tidak sah yang tidak mampu membedakan. Wa huwa man kana duna sabi'ah, yaitu orang yang di bawah usia 7 tahun. Jadi sebenarnya kalau secara fikih anak-anak yang sholat di masjid itu memang tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah itu karena tidak terkena taklif. Makanya coba anak kecil usia 5 tahun, usia 4 tahun kalau sholat nggak bener, nah memang belum mumayyaz. Ya, tengok kanan, tengok kiri, gerelut pas sholat ya. Tapi apakah lantas oleh kita diusir? Tidak juga. Karena ini perspektifnya pendidikan. Nabi sudah memberikan rambu-rambu ya, wa'mur auladaka bisab'in. Perintahkanlah anakmu ketika usia 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun itu anak-anak kita itu harus mendengar kata-kata instruksi. Hei, sholat, yuk ke masjid. Walaupun sholatnya belum benar, tapi itu adalah fase pembiasaan. Fase pembiasaan ini sangat penting supaya ketika sudah jadi dewasa, sudah lagi bukan fase pembiasaan tapi fase menghayati, memaknai sholat gitu. Karena kalau sudah dewasa susah untuk membentuk pembiasaan. Makanya di usia 7 tahun ini anak-anak dibiasakan ke masjid, nggak apa-apa berisik juga gitu ya, tinggal nanti ditenangkan, ditegur dengan cara anak-anak. Nah usia 10 tahun baru ada punishment. Usia 10 tahun itu baru ada punishment, ada reward punishment. Kata Nabi, fadribuhu ya, dipukul, dicepret kalau bahasa kita mah, atau mungkin bahasa pendidikannya ya kasih punishment. Kalau nggak sholat nggak dikasih jajan, itu termasuk punishment gitu. Nggak mesti bermain fisik juga ya. Kalau nggak sholat nggak akan dikasih HP, itu juga punishment. Itu usia 10 tahun. Usia 10 tahun wae-nya dikasih punishment, ya usia 50 tahun teu sholat dibabuk eta mah, bukan dicepret deui ya. Nah itu ya, jadi harus dewasa. Lanjut. Al-khamis, ta'addura istimalu al-ma'i imma li'adamihi liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna sa'idit thayyiba tahuru al-muslimi wa illam yajidul ma'i asra sinina fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basaratahu fa inna dzalika khairun au khawfihi
aw li khawfihi ad-daruru bistimalihi imal maridu limarodin oh imal maradin yukhsha jayadatu yakhsha ziyadatahu yahsha jiyadatahu aw ta'akhuru ta'akhkharas shifa'uhu ta'akhkharas sifa'uhu biistimalil ma'i liqaulahu liqaulihi ta'ala wa in kuntum mardo wal hadisu sahib hadisi wali hadisi sahibis sajjati wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah halla sa'alu iza lam ya'lamu innama sifa'u al-iyyi su'alun aw lisidati bardin yahsha ma'ahu yuhsha ma'ahu ini naibul failnya dororu aw halaku bi istimali al-ma'i al-hadisu Umar bin di sini mah ada di sana ada li hadisi ada li hadisi Amr ibn Ashi annahu lama bu'as fi gojwati datis salasili qala ihtalam tu fi lailati baridatin sadidatin bardi fa asfaqtu istagsaltu an ahlaka patayammamtu wa sholaitu bi ashabi sholata subhi. Ya. Yang kelima, tu'dharu istimalul ma'i. Ada udzur menggunakan air. Udzurnya apa? Satu tadi disebutkan di awal juga ya. Imali adamihi, bisa karena tidak ada air. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiban. Jika kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna shu'idat thayyiba, bahwa debu yang baik itu tahurul muslimi, membersihkan kaum muslimin. Wa illam yajidil ma'a, meskipun dia tidak mendapati air, asyrosininan, selama 10 tahun. Jadi kata hadis ini, walaupun tidak ada air selama 10 tahun, maka maka tayamum pun itu membuat sholat sah. Emang ada gitu air tidak ada air 10 tahun, bisa jadi. Kalau kita lihat konteks di Gaza, di Palestina, kan mereka mendapatkan air itu sangat langka, ya, makanan, air bersih itu sangat langka, karena terus dibombardir oleh Israel lanatullah alaihim. Nah, bagi mereka dalam kondisi seperti itu, lalu kemudian menemukan air, daripada air ini dipakai wudhu, karena mereka sangat butuh untuk air itu digunakan minum, tayamum pun tidak jadi masalah. Gitu buat Palestina. Kangge urang mahnya seueur caina, maka kita itu tentu tidak ada udzur, harus tetap menggunakan air. Faida wajadal ma'a, bila dia mendapati air, falyumissahu basyarotahu, maka hendaklah dia mengusapnya ke kulitnya, maksudnya membasuhkannya. Fa inna dzalika khairun, karena itu
merupakan suatu kebaikan. Itu faktor pertama, karena tidak ada air. Au li khaufihi, atau karena kekhawatirannya, ad-dororo, terhadap kemadorotan, bistimalihi, untuk menggunakan air. Imma limarodin, bisa jadi karena sakit, yahsya ziyadatahu, yang dia khawatir bertambah sakit itu. Jadi kalau pakai air, ya kalau berwudu khawatir tambah parah sakitnya, maka cukup dengan tayamum. Atau au ta'akhkhara shifa'uhu, atau bisa menyebabkan penyembuhannya lama. Ta'akhkhara shifa'u itu sembuhnya jadi lama gitu. Ya kayak penyakit kulit, ada kan penyakit kulit itu tidak boleh terkena air. Nah, maka selama itu pula tidak perlu berwudu, cukup dengan tayamum. Bistimalil ma'i, dengan menggunakan air. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardo, dan jika kalian dalam keadaan sakit. Wali hadisi sohibi syajjah, dan berdasarkan hadis yang tertimpa luka, ya, luka di kepala. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, Allah akan membunuh mereka. Ini teh kasus gara-gara ada orang yang terkena batu, ada luka di bagian kepalanya, tapi dia takut untuk mandi. Akhirnya dia bertanya ke sahabat yang lain, bolehkah aku tidak mandi karena di kepalaku ada luka? Maka kata sahabat ini, selama kamu bisa mandi, ya mandi. Ya, karena ini si laki-laki ini junub, itu wajib kamu mandi, gak ada tayamum itu. Akhirnya sahabat ini mandi, dan ternyata luka itu terkena air, semakin parah, akhirnya meninggal dunia. Dilaporkanlah kepada Nabi, Nabi marah besar. Sampai Nabi mengatakan qataluhu, laporan itu kepada Nabi, Nabi langsung merespon, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ini saking marahnya Nabi, karena gara-gara fatwa yang keliru menghilangkan nyawa. Hala tidakkah sa'alu, mereka bertanya, idza lam ya'lamu, bila tidak tahu. Innama syifa'ul i, karena obat dari kebodohan itu as-su'alu, bertanya. Ya, makanya ada istilah malu bertanya sesat di jalan itu, ya ini. Ya, bukan hanya sesat, sebenarnya mampu mencelakakan orang lain. Jadi jangan malu, walaupun sekarang nih mahasiswa sudah pakai Google Maps, jangan malu. Seandainya pakai Google Maps itu menuntun Anda ke jalan yang tidak benar, itu juga ke tengah sawah naik motor karena error, bertanya aja ke warga, gitu, ke siapapun. Nah ini ya, jadi tidak boleh bagi yang punya penyakit itu memaksakan diri. Dan supados afdol, justru afdoliyahnya tidak berwudu karena kondisinya sakit atau karena kondisinya akan membahayakan dirinya. Awli syiddati barodin, atau karena saking dinginnya. Nah, ini juga boleh tayamum. Tapi di beberapa Timur Tengah, di negara Timur Tengah, misalnya di Mesir, ketika ada musim dingin, kan musim dinginnya ekstrim, itu disediakan kerannya itu dua. Jadi keran normal dan keran air hangat gitu. Dulu kami waktu berwudu di masjid enggak gitu. Nah, keran itu disandingkan. Jadi keran teh yang ini normal, yang ini hangat. Yang ini normal, yang ini hangat. Saya gunakan yang normal aja. Tapi ternyata ketika ada musim dingin, oh ini manfaatnya. Ya, jadi inilah barangkali
kalau kondisinya seperti itu maka lebih baik berwudu karena airnya air hangat. Kalau air panas jangan. Ya. Kemudian yukhsha ma'hu dororu, karena khawatir akan ada kemadorotan. Awil halaku, atau mencelakakan, membinasakan, bisti'malil ma'i, dengan menggunakan air. Di hadisi Amr bin As, berdasarkan hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu lamma bu'isa fi ghazwati dati salasil, ketika beliau diutus ke perang Dati Salasil, qala, dia mengatakan, ihtalam tu fi lailatin baridin syadidatil barodi, aku bermimpi di malam yang sangat dingin. Etanya, jadi mimpi di malam yang sangat dingin. Kalau sekarang mungkin mudah karena ada kompor, tinggal yang menghangatkan air gitu ya, memanaskan air. Kalau zaman dulu kan susah, mau memanaskan air bagaimana? Kudu make suluh, can ditiupan heula kaburu adan. Ya. Jadi karena kondisi yang sangat dingin ini, maka fa'ashfaqtu in agtasaltu an uhlika, dan aku khawatir jika aku mandi aku akan binasa. Binasa di sini mah sakit. Ya. Atau ya terkena sesuatu yang menyebabkan bahaya pada dirinya. Wassolaitu bi ashabi sholata subhi, fatayamamtu, lalu aku bertayamum. Wassolaitu bi ashabi sholata subhi, dan aku pun sholat bersama sahabatku sholat subuh. Tuhnya subuh. Nah kalau duhur mah bisa diprediksi, disiapkan. Ini mah subuh, udah mah malam, gelap, dinginnya pun 2 kali lipat daripada di waktu siang. Nah ini ya, jadi dibolehkan di Ciwidey. Ini sebenarnya tidak usah memaksakan diri juga, nggak apa-apa ya. Tapi katanya kalau sudah terkena air dingin biasanya kesananya anget ya katanya. Tapi kalau nggak kuat boleh juga tayamum. Ya, terakhir. Sadis, an yakuna tayamumu biturabin tahuru ghairi najasin, kal turabil ladhi asabahu baulu walam yathur minhu, lahu gobaru yu'allaku bil yadi in wajadahu liqaulihi ta'ala, fatayammamu sha'idan thayyiban fa'amsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Qala Ibnu Abbasin, sha'idi turab al-harisi wa thayyibu at-tahir, fa illam yajidu turaban tayamumi bima yakdiru alaihi min rumli au hajrin, liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Qala Auza'i, aramlu min sa'idi. Minas so'idi. Sa'idi. Yang keenam, an yakuna tayamumu biturabin tohurin. Hendaklah tayamum itu dengan tanah yang bersih, goyru najasin, bukan yang tanah najis. Apa tanah najis itu? Katurabil ladzi asobahu baulun, yaitu tanah yang terkena kencing. Ya, sebelum menempelkan ke tanah, ya dicium dulu bau kencing tidak. Kalau bau kencing berarti itu kena kencing orang. Walam yutohhir minhu, dan tidak suci baginya gobarun yu'alliku bil yadi, yaitu tanah debu yang menempel di tangannya. In wajadahu, jika dia mendapatkannya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Bertayamumlah dengan debu yang baik dan usaplah wajah-wajah kalian
serta tangan-tangan kalian. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, as-soidu, soid itu adalah turabul harsi, tanaman. Wa thayyibu, dan thayyib itu artinya tohiru, suci. Fa illam yajid turaban, jika tidak mendapati tanah, tayammama bima yakbiru alaihi, maka bertayamumlah semampunya. Min romlin, bisa dengan pasir, au hajarin, atau dengan batu. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, aromlu minasoid, pasir pun termasuk masuk tanah. Ya. Jadi kalau tidak ada debu, tidak ada tanah, bingung nih, ya boleh ke pasir. Itu. Kalau pasir nggak ada, ke batu. Gitu. Ya, masih gana nuju di pantainya. Nah, gitu. Loba pasir. Dek wudu, cenah ada rusohnya, tahu dawe, boleh pakai pasir. Itu barangkali ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang dengan tema mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.